Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bisunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari terakhir di bulan Rabiul Awal. Hari ini kita berada pada tanggal 29 bulan Rabiul Awal, dan insyaallah mudah-mudahan besok kita memasuki dari bulan Rabiul Tsani. Akan tetapi peringatan Maulid tidak berhenti. Bahkan di akhir daripada Rabiul Awal ini peringatan Maulid semakin banyak. Bahkan peringatan Maulid saat ini tidak cuma di masjid, di mushola, tapi justru di rumah-rumah pun mengadakan Maulid. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kepingin lihat bahwa peringatan Maulid ini dari sejak siang, sore, maghrib, habis isya, semua ada peringatan Maulid. Jadi tidak perlu masak nasi di rumah, cukup makan di peringatan Maulid. Paling kecil nasi uduk, ya, itu paling kecil. Ada juga nasi minyak, nasi mandi, nasi kapsa. Ya, sehingga Pak Arif tidak tahu lagi kontrol berat badannya. Setiap malam dia makan nasi minyak. Dengan keberkahan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun insya Allah majelis kita bakal mengadakan 2 kali. Sekali kakek di sini, yaitu di Ahad kedua bulan November, dan di Ahad pertama nanti insya Allah di rumah Bapak Kemas Haji Abdul Alim Ali. Insya Allah. Jadi yang darah tinggi siap-siap makan obat. Tapi sebetulnya itu justru tidak naik ke darah. Kalau kita makan kambing yang lemak-lemak itu tidak ada darah, tidak naik, tidak. Kalau yang naik ke darah itu kalau tiap hari makannya tempe, itu baca naik ke darah itu. Tiap hari tempe terus naik darahnya. Tapi kalau makannya kambing, justru darahnya jadi normal. Alhamdulillah, inilah keberkahan Maulid. Jadi keberkahan Maulid itu ada silaturahmi, kita bisa menjalin silaturahmi, kemudian kita bisa memperbanyak sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disebut dari Sohibul Maulid itu, anak katakan masyika majma'al maulidi yujlil kurub. Dak katik tanding, dak katik banding, majelis Maulid itu menenteramkan hati. Tenang kita yang utang lupa, masalah-masalah lupa. Itulah lemaknya majelis Maulid. Masyi kama majma'al maulidi yujlil kurub. La waktu taubatak yal asi idza batatut. Dan itu merupakan waktu yang paling bagus untuk kita minta ampun kepada Allah. Bahkan lebih bagus dari waktu kita bertahajud. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan Maulid, kita merasakan hadirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber kebaikan, yang merupakan miftah babi rahmatillah, pembuka pintu rahmatnya Allah. Jadi kalau kita nak minta ampun, kalau dirahmati oleh Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di peringatan Maulid kita yakin bahwa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir. Jangan peringatan Maulid itu hanya berlalu begitu saja. Mumpung Allah unjuk kesempatan, mumpung Allah unjuk waktu, ambil apa dari nasihat-nasihat tersebut.
Karena Rasulullah itu merupakan uswah, contoh. Jadi kita mengambil contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan, Allah mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjalin silaturahmi, tidak cuma kepada orang yang sudah meninggal, tapi kita juga menjalin silaturahmi terhadap orang-orang yang terhadap bukan hanya kepada orang-orang yang masih hidup, tapi kita juga menjalin silaturahmi kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Rabbana ighfir lana, doa yang diajarkan Allah di dalam surah Al-Hasr kalau tidak salah ayat 10 ya. Allah katakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Hafal enggak doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Artinya apa? Artinya Allah mengajarkan kepada kita kalau berdoa jangan cuma berdoa dewe, tapi doakan juga dulur-dulur kita yang sudah meninggal. Jadi kalau ada ajaran yang atau doa itu tidak sampai, ini wong keliru berat. Allah mengajarkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaku, yang mereka sudah mendahului kami. Artinya mereka sudah meninggal. Alladzina sabakuna bil iman, yang mereka seiman dengan kami. Wong kafir tidak baca kita doakan. Kalau orang-orang di luar Islam, walaupun itu ibu kita sendiri, dia tidak bisa mendoakan. Contoh misalnya, ada sahabat kita yang paling kita kenal mungkin Cece Erni, ibunya meninggal, dia sayang sama ibunya, tapi meninggalnya tidak ada dalam keadaan muslim misalnya, kan karena dia ini kan masuk Islam. Cerni tidak bisa mendoakannya, walaupun Cerni sayang sama ibunya. Jadi yang bisa kita doakan yang seiman. Kalau yang tidak ada seiman, walaupun ibu kita dewe, kita tidak bisa mendoakannya. Jadi ini Allah ngajarkan kalau kita berdoa jangan pelit, jangan cuma ya Allah ampuni aku ya Allah, tapi Allah ngajarkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, kawan-kawan, dulur-dulur, alladzina sabakuna, yang mereka sudah mendahului kami, alladzina sabakuna bil iman, yang mereka seiman dengan kita. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan hati kami ini masih dengki, masih dengki, masih punya perasaan yang tidak bagus dengan dulur-dulur kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan jadi sampai kita ini punya perasaan dendam, perasaan yang tidak bagus. Karena perasaan-perasaan buruk dengan saudara-saudara kita itu yang membuat doa kita tidak diijabah Allah dan rahmat Allah tidak turun dengan kita. Jadi kalau hati kita itu selalu kotor, selalu dendam, selalu dengki, maka doa kita itu tidak diijabah sama Allah dan rahmat Allah tidak turun sama kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau Maha kasih sayang. Jadi
luar biasa. Kalau kita misalnya ada acara, kadang-kadang ibu ngantenkan misalnya sebelum baca maulid dibacakan tahlil. Ngapa dibacakan tahlil? Ini kan ngantenkan, bukan kematian. Ini salahnya. Kita dimanapun mesti silaturahmi dengan yang hidup, dan sebelumnya silaturahmi dengan yang mati. Yang ngajari siapa? Allah. Jadi kalau kita nak berdoa, kalau kita nak melakukan kebaikan, jangan cuma untuk diri kita dewek, tapi lakukan juga untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abd. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wa sammihum min adh-dhanbi wa ghaffaru dhunub Allah, wa sammihum min adh-dhanbi wa ghaffaru dhunub Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sesama saudara orang-orang yang telah mendahului kita dianjurkan untuk mendoakannya, apalagi kalau itu adalah orang tua kita. Maka wajib bagi kita untuk selalu mendoakan orang tua kita. Sebagaimana selalu saya jelaskan di dalam surah Yasin, Allah katakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulli syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh Allah yang menghidupkan dari yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan Allah tuliskan semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sekecil apapun perbuatan baik yang kita anggap itu kecil
dan tidak kita perhitungkan, ternyata ada hitungannya di sisi Allah. Sebaliknya perbuatan buruk kita yang kita anggap kecil, tidak kita perhitungkan, semua ada catatan lengkap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan cuma ketika kita hidup. Pada ayat ini Allah juga katakan wa atharahum, bekas kehidupan kita. Apa bekas kehidupan kita? Misal Nabi Allah Ibrahim itu pernah hidup. Apa bukti Nabi Allah Ibrahim hidup? Ada Ka'bah, sesuatu yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Siapa yang membuktikan bahwa ayah saya Al Habib Abdullah Al-Kaf pernah hidup? Buktinya ada Gasim, anaknya. Ini namanya athar, bekas, bekas-bekas, tanda-tanda bahwa Habib Abdullah Al-Kaf pernah hidup. Buktinya apa? Itu anaknya ada Gasim. Athar ini pun dihitung oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu, waktu kita hidup dihitung, atharnya pun dihitung. Kalau Gasim ini berbuat baik, tanpa Gasim menyebutkan ini hadiah untuk ayahku Habib Abdullah, kebaikan ini bakal disampaikan sama Allah. Gasim berbuat baik, kebaikan disampaikan oleh Allah. Beramal, beribadah, bersedekah tanpa menyebut nama orang tua, semua athar itu akan sampai kepada orang tua. Apalagi kalau disebutkan. Maka ketika kita berbuat keburukan, keburukan itu pun akan sampai kepada orang tua kita. Jadi hati-hati. Jangan kita pikir setelah mati wong tua kita hubungan itu terputus. Tidak sama sekali. Bahkan orang tua kita lebih berharap kepada kita setelah ia meninggal. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan oleh nanti anak-anak kita. Pasti. Karena janji Allah itu pasti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kau berbuat baik dengan orang tuamu, anakmu pun akan berbuat baik kepada kalian. Maka jangan sampai kita justru mengirimkan berita-berita buruk kepada orang tua kita. Terdengar berita orang tua kita di kuburan, anaknya adalah seorang koruptor, anaknya pecandu narkoba. Makanya saya bilang, ada yang ngajak sholat istisqa. Nabi Allah Musa sholat istisqa 3 kali untuk minta hujan, tidak hujan-hujan. Nanya Nabi Allah Musa, ya Allah ngapo tidak hujan? Karena yang melok semayang itu ada yang ahli maksiat, galak ngadu domba. Sikok yang ahli maksiat tidak digabuli sama Allah. Lah ini yang melok sholat maksiat galau. Sop pertama koruptor galau. Sop kedua penjilat. Banyak juga ulama su menerken gawe-gawe yang tak bener. Jadi hati-hati. Semua pekerjaan kita bersambung dengan wong tua kita. Maka diceritakan dari salah satu buku disebutkan bahwasanya seseorang yang bernama Utsman bin Sawab. Ini Utsman bin Sawab punya ibunya solehah. Ibunya ini selalu ibadah kepada Allah. Maka ketika sakratul maut, ibunya melihat ke atas dan memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya setiap hari aku menyandarkan diriku kepadamu.
Dan sesungguhnya dalam kehidupan aku memiliki aset. Asetnya maksudnya anaknya. Maka ya Allah, jangan kau tinggalkan aku di kuburku sendiri, dan jangan kau pisahkan aku dengan aset-asetku ini ya Allah. Jadi yang dimaksudnya amalan baik dia itu aset. Jadi asar itu termasuk amal jariah juga. Bu Ida nyumbang masjid, itu amal jariah Ibu Ida. Jadi itu termasuk asar. Oh dulu Bu Ida pernah nyumbang di masjid ini. Dan seterusnya. Jadi asar itu bukan cuma anak, tapi amal jariah juga itu merupakan asar. Seperti yang saya katakan tadi, Ka'bah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, itu asar. Jadi apa yang dilakukan itu maka akan bersambung, akan bersambung kepada orang yang telah meninggal. Jadi ketika ibunya sakratul maut, ibu daripada Utsman Sawab ini berdoa, jangan sampai ya Allah kau tinggalkan aku di kubur sendiri, dan jangan sampai anak-anakku yang merupakan aset ini berpisah denganku. Jadi dia walaupun di kuburan tidak galak berpisah sama anaknya. Setelah meninggal ibunya beberapa hari, si anak bermimpi kepada ibunya. Dia tanya, ibu apa kabar? Ya Allah anakku, sesungguhnya kematian ini adalah sesuatu yang amat sangat menakutkan. Sesungguhnya kuburan ini adalah tempat yang amat menakutkan. Akan tetapi wahai anakku, aku diberi singgahsana oleh Allah. Bahkan tempat tidurku terbuat dari emas dan permata. Bantal tidurku terbuat dari sutra yang terindah. Anaknya pun tersenyum mendengar cerita ibunya. Lalu anaknya bertanya, lalu apa yang mesti aku buat untuk bunda? Kata ibunya, apa? Nak, jangan kau berhenti ziarah dengan aku di hari Jumat. Rupanya anaknya ini ziarah terus ke ibunya di hari, karena kehadiranmu itu membanggakanku. Aku bangga di depan sahabat-sahabatku di alam kubur karena kedatanganmu. Dari kejauhan sahabatku mengatakan anakmu datang. Jadi ini adalah mimpi seorang yang alim, dikutip di dalam kitab yang luar biasa juga, dan lupa nama kitabnya. Jadi kalau wong tua kita sudah meninggal, kalau pacak kita ziarah tiap Jumat. Wabil khusus bapak-bapak, kalau ibu-ibu anaknya suruh ziarah. Jangan ziarah setahun sekali, nengok kuburan udah ada keciren lagi. Yang mana kuburan bapak nih? Coba panggil tukang tebas dulu. Didatangi tiap Jumat, dibacakan suratul muluk setiap malam, biar kuburannya terang, biar kuburan kita pun terang. Kemarin diceritakan kemarin di haulnya Kiai Zawawi, di Satu Ilir. Kalau di Kiai Zawawi, orang yang setiap hari mendawamkan suratul muluk, bahkan kalau dia hafal suratul muluk, insya Allah dijamin kuburannya terang. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari peringatan Maulid kita ambil hikmah bahwasanya kematian itu tidak bisa terpisah dalam kehidupan. Jadi kalau orang tua kita, dulur kita, siapapun yang meninggal mendahului kita, doakan, karena dia lebih berharap dengan doa kita, karena saat itu dia cuma bisa berharap dan tidak bisa berbuat. Jadi kalau ada hadis Nabi yang ngomongkan putus amalnya, amal wong yang mati itu yang putus. Amal wong yang hidup masih bisa jalan, ya namanya masih hidup. Kalau wong mati itu masih beramal, belum mati namanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini merupakan hikmah yang baik bagi kita. Saya akan memberikan sedikit kesempatan ini dengan sahabat saya. Hari ini kita juga di shoot dari Part TV itu masuk acara tadabbur, masuk acara tadabbur. Walhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Ibu, bertemu lagi kami dari Bank Panin Dubai Syariah. Saya Ezra Bu, selaku manajer koordinator bagian urusan haji dan umroh. Dan di sini seperti Habib sampaikan tadi, bahwa kita saat ini merupakan salah satu penduduk mayoritas di Indonesia, yaitu Islam. Dan kami dari Bank Panin Dubai Syariah menawarkan produk jasa keuangan secara syariah. Orang yang tadi mau daftar haji secara tunai reguler 25 juta rupiah dan haji khusus sekarang 4.000 US dollar atau setara dengan 65 juta, di bank kami Ibu membuka tabungan haji di Bank Panin Dubai Syariah langsung bisa dapat porsi haji resmi pemerintah. Nah, maka dari itu Ibu, Bapak, kami mengajak khususnya untuk diri kami pribadi, keluarga kami juga sudah mendaftar sebenarnya, dan keluarga-keluarga kami tetap kami syiarkan, mumpung promo di bank kami ini ada. Jadi kesempatan yang tidak bisa datang dua kali, ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa menikmati hidup pada saat ini, tetapi tidak mengabaikan rukun Islam yang kelima, yang dimana kita tahu rukun Islam yang kelima yaitu naik haji bila mampu. Nah, pada dasarnya kami Bank Syariah Ibu memberikan solusi keuangan secara syariah, yang dimana kita buka tabungan haji tidak lagi berpikir harus 25 juta Ibu. Jadi kalau kita buka tabungan haji kadang ada 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, tapi di kami Bu, dengan uang 1 jutaan sudah bisa dapat porsi haji, tabungan haji. Pak Ezra, bisa nggak kami bayar cash untuk hajinya? Bisa, di bank kami juga bisa Ibu. Tetapi ketika kita sudah ada keinginan ini menjadi mimpi Bapak Ibu, tetapi insya Allah Bu, menjadi wasilah dari Bank Panin Dubai Syariah membantu umat. Tidak lagi mimpinya itu hanya di dalam hati saja, kita lisankan, bismillah ya Allah, dengan ini kami niatkan tahun ini kami daftar haji. Bismillah ya Allah, dengan ini tahun ini, bulan ini kami daftar umroh. Dan kami Bank Syariah Panin Dubai diawasi oleh OJK, diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia tentunya, membuatkan produk yang dimana tabungan haji yang Ibu buka di bank kami modalnya cuma KTP dan kartu keluarga saja, syarat awal. Dan kesempatan ini ya saya pastikan tidak bisa kami jamin Bu, tidak jamin apakah nanti bulan depan atau selanjutnya masih ada atau tidak. Tapi kami cuma bisa menggaransi pada saat kami menyampaikan ini, kami mengajak, ingatkan anak-anak kita untuk daftar haji, ingatkan adik-adik kita yang daftar haji, ataupun keluarga kita yang belum daftar haji. Di Bank Panin Dubai Syariah cukup KTP, kartu keluarga, dan buka tabungan haji, langsung mendapatkan porsi haji. Tinggal dipilih kemampuannya, mau yang reguler 25 juta atau yang khusus 4.000 US dollar atau setara 65 juta. Saya membuat tagline di Bank Panin Dubai Syariah, mampu haji dan umroh. Ketika ada tagline mampu haji dan umroh, itu tagline dari kami Bu, yang dimana berdoakan yang tadi belum terfikir untuk mendaftarkan haji, cuman KTP dan kartu keluarga saja. Mumpung hari ini kita diberikan pikiran yang sadar bahwa haji ini adalah wajib, bukan lagi amalan sunnah. Maka dari itu Ibu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ayo Bu, Bapak, titipkan ke kami KTP dan kartu keluarga, insya Allah kami akan urusi haji Bapak dan Ibu semuanya untuk urusan keluarganya dengan dapat langsung porsi haji resmi pemerintah. Saat ini Bu, kami
mengajak, ayo Bu kita besarkan majelis ini, Bapak ayo Pak kita besarkan majelis ini. Mudah-mudahan Ibu nggak usah ke bak kami hadir ke tempat Ibu masing-masing, kami datangi rumah Ibu masing-masing. Yang mendaftarkan dari majelis Al-Hidayah ini sudah ikut langsung di dalam tabungan hajinya, itu sedekah jariah di majelis Al-Hidayah. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin, kepada Allah mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.